Shalom Church, welcome to IFJS CityLink Online Service. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Untuk itu, yuk kita simak beberapa info seputar gereja. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Nantikan informasi selengkapnya di sosial media IFJS CityLink. Untuk iCare tetap berjalan secara online melalui media Zoom. Jadwal iCare tertera pada layar. Untuk informasi iCare dapat menghubungi Bapak Andrik. Bagi Anda yang memiliki pokok doa dan ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Kids Online Service is available, so nantikan setiap hari Minggu jam 10 tepat di tab Kids website IFJS CityLink. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Untuk info seputar gereja, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media berikut ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita masih semangat mengikuti ibadah-ibadah kita, biarpun masih online, masih di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya setiap kita masih mempunyai satu kerinduan yang besar untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama pagi ini kita boleh satukan hati, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang, kita mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita naikkan sembah kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh terus menaikkan setiap pujian kami kepadamu. Kami boleh terus menaikkan setiap sembah kami kepadamu Tuhan. Kami boleh terus membawa setiap pujian, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan dengan hati yang bersyukur.
bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. 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 Kasih setiamu kekal selamanya Tuhan. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini, kami datang kepadamu membawa setiap pujian kami. Kami datang kepadamu membawa setiap sembah kami Tuhan. Dan biarlah dari mulut kami keluar puji-pujian bagi Engkau, karena Engkau pujaan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Hanya Kau pujaan setiap kami Yesus Tuhan. Bermegah di dalam nama-Mu, ya Yesus. Ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesus, pujaanku. Benar Tuhan. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku,
Ya Yesusku, benar Tuhan, pujaanku. Ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku, pujaanku. Hati kami menyembah Engkau Tuhan. Segenap jiwa kami menaikkan setiap pujian bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kami Tuhan, terus menaikkan setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Sembah kami kepadamu Yesus. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan segenap hati sama-sama kita katakan, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, ya Yesus, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Yesus.
Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, ya Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, ya Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Buat setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Dan saat ini Tuhan kami tahu Tuhan, Kau rindu berkata-kata kepada setiap kami. Kau rindu berbicara lebih lagi kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Kau telah berbicara banyak kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu siap kami terima Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, marilah kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater destiny. Nah, pagi ini saya diberikan tema Chosen Destined for Hope, yang artinya dipilih karena ada pengharapan. Terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dari semua makhluk ciptaan Tuhan, hanya manusia yang memiliki pengharapan. Oleh sebab itu kita nggak heran kalau kita dengar setiap orang berkata, oh saya punya harapan, saya punya harapan, saya punya harapan. Sebab memang manusialah yang diciptakan Tuhan yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengharapan. Tetapi yang menjadi dasar kita untuk berharap itu apa? Apakah kepada Tuhan? Apakah kepada sesama? Ataukah kepada diri kita sendiri? Sebagai orang tua, saya menyekolahkan anak saya, membiayainya, mengantar dan sebagainya. Itu dengan harapan suatu hari anak saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ada kalanya orang punya uang, ia berinvestasi, mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Itu harapannya.
Tetapi apakah ada jaminan dengan mengantar anak sekolah, membiayainya, kemudian ia pasti mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti? Apakah juga ada jaminan orang yang menginvestasikan uangnya pasti mendapatkan keuntungan? Tentu saja belum tentu. Nah, sebagai contoh begini, di tahun 2019 akhir menjelang menyambut tahun 2020, saya mungkin semua orang ya punya rencana untuk hal-hal yang baik di tahun 2020, untuk mengharapkan suatu ekspektasi lah, suatu breakthrough, suatu terobosan di tahun 2020. Tetapi apa yang terjadi? Pandemi COVID-19 datang menyerang. Orang pada dasarnya bertahan mati-matian agar nggak mati beneran. Pengharapan seperti kandas begitu saja. Hal itu terjadi sedemikian luar biasanya. Semua orang tidak pernah menyangka peristiwa seperti ini akan terjadi. Ada orang yang sampai tidak kuat menahan tekanan seperti ini, akhirnya mengakhiri kehidupannya sendiri. Nah, hari ini kita berbicara sebuah tema yang luar biasa. Kita dipilih karena ada pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sau itu sama seperti jangkar. Jadi ketika ada sebuah kapal, sau atau jangkar diturunkan, itu fungsinya apa? Supaya kalau ada gelombang, kalau ada arus, bahkan kalau ada badai pun, kapal itu masih bisa stabil. Nah, kalau kita lihat pengertian konteks dari harapan dalam Kristiani itu bisa diartikan seperti ini. Harapan adalah kekuatan untuk melihat masa depan dengan menyadari keterlibatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga manakala ada badai, ada tantangan, ada tekanan dalam hidup kita, kita masih bersukacita. Gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada tekanan, ada stres, tapi tidak akan pernah tergeletak. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Apalagi kita akan mengakhiri hidup kita. Tidak, bersama Tuhan kita pasti mendapatkan pengharapan kita. Nah, hari ini pengharapan kita diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Dari ayat ini ada 3 poin yang bisa saya bagikan supaya bagaimana kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Poin pertama adalah dikatakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Poin pertama, pujilah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Banyak orang gampang memuji Tuhan ketika kehidupannya enak, ketika kehidupannya sejahtera, ketika ia dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi terkadang kala ketika dalam satu tekanan, dalam satu sakit dan sebagainya, sulit manusia untuk memuji Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuji Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai contoh di dalam kitab Mazmur pasal ke-35 ayat 8, ini tentang Raja Daud. Ia berkata begini, "Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari." Nah, Raja Daud sendiri mengalami suatu tekanan, mengalami satu goncangan. Ia galau karena ada orang yang mau membunuhnya. Tetapi Raja Daud curhat kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Raja Daud selalu di akhir curhatannya, ia selalu memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Raja Daud tahu persis di dalam pujian kepada Tuhan ada pengharapan. Saudara masih ingat ketika Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka memberitakan Injil malah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara apa yang mereka lakukan? Mereka memuji-muji Tuhan. Alkitab berkata ada datang gempa yang begitu besar, menggoyangkan sendi-sendi penjara, sehingga penjara itu bisa terbuka sendiri. Saya melihat sendi-sendi itu seperti hal yang membelenggu kita. Hal itu bisa jadi kita berbicara tentang mungkin sakit penyakit, mungkin di tengah pandemi COVID-19, pekerjaan yang susah, usaha yang susah. Tapi justru di saat seperti ini, jangan lelah untuk memuji Tuhan. Tuhan sanggup mendatangkan sesuatu breakthrough yang menggoncangkan sendi-sendi itu sehingga terbuka jalan. Sehingga setiap Anda dan saya terbuka suatu harapan, merdeka oleh karena kuasa pujian yang mendatangkan pengharapan.
Poin kedua yang bisa saya bagikan adalah, dikatakan tadi firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang karena rahmat-Nya yang besar. Poin kedua adalah, sadarilah hidup ini adalah rahmat dari Tuhan, atau hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita menyadari hidup adalah anugerah, hidup adalah pemberian daripada Tuhan, harapan yang terbaik adalah harapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sebab harapan kita tanpa firman Tuhan adalah kesia-siaan. Efesus pasal 2 ayat 4-5 berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saya mau katakan begini, segala pengharapan kita itu ada pada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun Anda, bagaimanapun keadaan kita, hari ini gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Sebab ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan poin terakhir, di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat ketiga ini dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, poin ketiga yang saya bisa bagikan adalah, ketika kita ingin hidup dalam kehidupan yang penuh pengharapan, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah daripada Allah, pusat sentral harapan pada manusia itu pada dirinya sendiri. Itu akan menghasilkan kesia-siaan. Tetapi jalan untuk pemulihan satu-satunya adalah penebusan oleh Kristus di kayu salib, sehingga hidup kita bisa dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan pengharapan kembali. Tanpa pengenalan Kristus dengan benar, maka kehidupan kita akan terbelenggu oleh kekuatan dosa. Ada sebuah ilustrasi begini. Ada seekor gajah liar ditangkap oleh penduduk. Lantas kakinya diikat pakai rantai, terus rantai itu diikat ke sebuah pohon. Gajah liar kecil ini berontak untuk kabur, berontak ingin mematahkan rantai itu. Tetapi apa daya, kekuatan rantai dan pohon melebihi kekuatan gajah itu sendiri. Gajah itu lama-lama kakinya luka, dan akhirnya ia lelah sendiri, dan tertanamlah suatu pemikiran di dalam gajah ini bahwa ia seperti tidak punya harapan untuk lepas daripada untuk lepas daripada rantai ini. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Gajah ini tumbuh begitu besarnya. Ia dengan hentakan sebentar saja, itu rantai bisa putus. Tetapi kenapa itu tidak terjadi? Kenapa gajah itu seolah-olah nggak bisa lepas daripada rantai itu? Karena ia sudah terbelenggu oleh kisah masa lalunya, bahwa ia seperti tidak mempunyai pengharapan untuk lepas daripada rantai itu. Nah, filosofi ini juga hidup di dalam kita. Kalau kita tidak mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, kehidupan kita itu akan terbelenggu oleh masa lalu kita. Seolah-olah kita ini tidak punya harapan. Ada sebuah burung dalam sebuah sangkar. Ia tidak bisa bebas, ia merasa tidak punya harapan karena ia dibelenggu oleh kekuatan daripada sangkar itu. Tetapi sang pemilik lantas membuka pintu sangkar itu. Permasalahannya burung tidak keluar. Apakah burung itu setelah pintu itu dibuka ia tidak punya pengharapan untuk bebas? Punya, tetapi ia memilih untuk tidak keluar. Demikian juga ketika kita hidup dalam belenggu dosa, sekalipun kita bilang kita percaya kepada Yesus, kita percaya dengan kuasa kebangkitannya, tapi kita tidak mengenalnya dan tidak hidup dalam kuasa kebangkitan, kita sama seperti burung. Padahal Kristus sudah mati di kayu salib menghancurkan belenggu dosa itu. Oleh sebab itu, kalau kita ingin hidup di dalam kehidupan penuh pengharapan, hiduplah pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Nah, 3 hal ini penting sekali menurut saya, bahwa pujilah Tuhan senantiasa dalam hidupmu, sadarilah hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan, hiduplah dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka saya percaya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Semoga bermanfaat firman Tuhan.
God bless you all. Shalom Bapak Ibu semua, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan semua dalam keadaan baik. Walaupun mungkin menghadapi masalah tantangan hidup, tetapi saya percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Pengharapan itu tidak akan hilang. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya percaya hidup di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan Tuhan merupakan sauh sesuatu harapan yang ke depan kita akan kuat melihat keadaan yang lebih baik lagi karena kita aman di dalam Tuhan, jiwa kita aman di dalam Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa, ibadah yang penuh dengan kekuatan, ibadah yang penuh dengan pengharapan kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maju ke depan, mencapai sesuatu tujuan ilahi yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa di tahun 2021 ini Tuhan. Greater Destiny Tuhan, tujuan Allah yang akan kami capai bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dengan situasi yang masih belum begitu jelas, tetapi Tuhan akan selalu memberikan kami harapan. Tuhan akan selalu memberikan tuntunan buat kami, sehingga kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Berkati, lawati mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu melimpah atas semua jemaat yang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi problem. Tuhan memberikan jalan keluar, karena itu kami punya harapan di dalam Tuhan. Kami punya pertolongan di dalam Tuhan. Engkaulah sumber harapan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Sehingga yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang menghadapi masalah pergumulan hidup Tuhan memberikan jalan keluar, yang menghadapi kekurangan Tuhan cukupkan semuanya, yang menghadapi apapun yang mereka hadapi kegalauan Tuhan memberikan kemantapan di dalam Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh mengalami damai sejahtera, sehingga jemaat Tuhan mengalami kasih karunia-Mu melimpah-limpah bagi kami semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sekali kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan akan terus menolong bangsa ini Tuhan, supaya dapat melakukan sesuatu terobosan demi terobosan, sehingga dapat kami boleh melihat bangsa ini terus naik, bangsa ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi, bangsa ini boleh mengalami perbaikan demi perbaikan dalam segala keadaan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan menolong para pemimpin kami supaya diberikan hikmat,
daripada Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia di